Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nanti saya akan mencoba memaparkan materi yang nanti akan disampaikan selama 28 jam. Kalau teman-teman ingin belajar secara offline. Dan juga nanti secara, kalaupun ada yang mau belajar secara online juga bisa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leli, ya, panggil aja Leli. Saya instruktur dan founder dari kursus 28 jam. Jadi nanti teman-teman kalau belajar online ataupun offline, terutama yang menjahitnya, yang tata busananya, itu nanti bareng saya, ya. Walaupun di kursus 28 jam itu ada kelas lain selain menjahit, sulap, rajut, dan masih banyak lagi ya. Masih banyak sekali kelas-kelas yang lainnya. Dan informasi lengkapnya teman-teman bisa lihat di website kita ya, di www.kursusmenjahit28jam.com. Kalau untuk teman-teman ingin ikut belajar di secara offline-nya, itu ada di Bogor ya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Ya, silakan hadir ke sini. Kalau dari stasiun Bogor itu nggak jauh, dari Baranang-Siang pun nggak jauh. Sama, jaraknya sama, baik dari stasiun maupun dari stasiun itu sama. Secara online, itu ada kelas webinarnya ada. Biasanya itu sekitar 5 kali pertemuan. Pertemuan itu sekitar 2 jam. Hanya saja kalau memang belajar secara online itu teman-teman harus mengeluarkan energi ekstra ya untuk latihan sendiri di rumah. Tuh. Tapi kalau misalnya secara offline ya memang belajarnya di sini. Modul yang nantinya kita akan gunakan selama belajar, seandainya teman-teman nanti belajar di sini, baik online maupun offline. Ini adalah modulnya. Buku ini alhamdulillah ini saya tulis sendiri ya. Ada total 172 halaman. Jadi original ya, bikinan dari kursus 28 jam. Kebetulan yang nulis juga saya sendiri. Rumus-rumus pola yang ada di sini adalah saya mix dari pola yang sudah saya pelajari waktu saya sekolah, dan saya kemudian yang kedua diajarkan ibu, dan ketiga adalah selama saya melakukan riset sendiri ya, saya melakukan percobaan-percobaan sendiri. Jadi pola-pola yang ada di sini adalah pola-pola yang mungkin kalaupun ada kesamaan dengan yang lain itu nggak sama banget gitu. Ada sedikit perbedaan-perbedaannya. Jadi nggak yang benar-benar sama persis gitu. Karena ada beberapa bagian memang saya rubah. Kayak gitu. Oke, ini adalah materi-materi di dalam bukunya. Bisa sambil dilihat ya teman-teman ya. Gini, kalau ada sekiranya materi yang ingin dibahas secara khusus, silahkan bilang berhenti gitu ya. Nanti akan saya berikan materi tentang saya tuh ingin lebih fokuskan ke ininya, ke apa? Polanya. Nah, ini adalah modul yang kita gunakan selama proses belajar nanti ya. Ada harganya, kalau yang versi kecilnya atau ukuran A5 itu harganya 185. Kalau versi A4-nya harganya 215. Ya. Ini adalah bukunya. Oke. Nah, saya ingin membahas di sini nih, teman-teman. Di sini ya, kita mulai ngukur ya. Kita mulai ngukur. Nih, di sini nih. Mulai ngukur di sini. Nah, ini adalah cara mengukur secara online yang itu rumusnya kebetulan alhamdulillah saya bikin sendiri ya, karena proses penelitian ya dari saya pribadi, karena saya sudah ada pengalaman di bidang tata busana itu dari tahun 97 sih tepatnya ya. Oke, baik. Di sini ada aku mengukur secara online dan offline. Oke, sebentar ya, pelan-pelan ya. Nah, selama ini teman-teman biasanya mengukurnya hanya langsung ketemu orangnya ya. Pernah nggak kepikiran mengukur secara online? Maksudnya nggak langsung ketemu. Ada sempat nggak? Atau mungkin pernah dapat ilmunya sedikit-sedikit lihat dari sosial media?
Oke, belum pernah ya. Oke, sekarang kita bahas di situ ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, di halaman 60. Oke ya. Ini ada dua tabel ya. Tabel pertama ini adalah tabel begini, teman-teman. Kita lihat di sini ada 8 ukuran. Tapi mungkin pertanyaannya kenapa sih kok di sini ada tinggi badan dan berat badan? Kayaknya nggak ada hubungannya dengan bikin baju gitu. Tapi justru inilah pentingnya di sini ya. Tinggi badan dan berat badan ternyata berpengaruh pada ukuran. Oke, sebentar ya, fokus dulu ya teman-teman ya. Yuk fokus. Ukuran small atau S, kita tahu ya S, M, L, XL. Bisa dilihat ya, TB kita singkat dengan tinggi badan, BB kita singkat dari singkatan berat badan. Ya, tinggi badan dikurangi berat badan, ya, sama dengan 120, maka dia ukurannya small. Oke, sebentar, fokus dulu ya. Sudah sarapan semua kan? Nah, harusnya fokus nih. Nah, pelan-pelan. Kita lihat tabel pertama nih ya. 155 ya. Dikurangi berat badannya 35. Ya. Berapa? 120 kan? Oke. Ini size-nya jadi S. Sudah kebayang? Orang tingginya 155, beratnya 35. Apa yang terbayang di teman-teman? Boleh sambil nyalain audio kalau pengen ngobrol. Boleh. Apa yang kebayang dari teman-teman? Kurus. Yes. Tuh, kurus. Kenapa sih saya pakai contoh 155? Karena ukuran orang Indonesia standar itu 155, ya. Enggak Mbak, saya 165. Ya, itu enggak banyak orang yang 165 ya, kebayang ya. Orang Indonesia itu rata-rata 155, kita ratain aja 155. Walaupun saya 160 ya, saya anggap 155 itu rata karena 155, 158, 157 tuh banyak. Jadi makanya saya kasih contohnya 155. Bahkan ada yang 150, ada yang 148 ya kan? Oke, 105. Sekarang kita naik lagi. Misalnya, orang dengan tinggi 155, berat badannya katakanlah 65, apa yang kebayang? Lebih gede kan? Lebih gede. Yes. Iya. So, oke, sekarang kita lihat lagi di modulnya ya. Ini dia. Ini ya. Ternyata ketika 155 dikurangi 65 artinya 90, maka size-nya dia XL. Ukuran S, TB dikurangi BB 120, kalau M, TB dikurangi BB 110. Ya. Begitu seterusnya, pengurangan 10 dari TB dikurangi BB akan menambah ukuran atau size. Mbak, kok bisa sih Mbak? Tiba-tiba TB dikurangi BB jadi 120. Misalnya kok 120, bagaimana itu? Saya bilang, yang bikin rumus kan saya. Kalau saya jelasin bingung. Kayak gini, teman-teman, sama dengan MC kuadrat. Kok bisa sama dengan MC kuadrat? Ya udah tanya sama Albert Einstein. Nggak tahu tuh Albert Einstein bagaimana menemukan rumus itu. Ketika teman-teman nanya, kok bisa Mbak di S120 itu bagaimana Mbak Leli menentukannya? Ya, karena saya tadi melakukan riset, melakukan penelitian, karena saya ada pengalaman, akhirnya dapatlah ilmu itu. Iya Mbak, oke, saya size-nya M, atau kanak-kanak saya size-nya M. Nah, saya size-nya M. Oke. Terus diapain tuh Mbak? Baik, sekarang kita tentukan lingkar badannya. Lingkar badan tuh kalau orang online shop tuh bilangnya LD. Oh ya. Oke, kita tidak menggunakan kalimat LD ya. Jadi tolong dihapus dulu kata-kata LD. Kita pakai LBA karena memang di mana-mana namanya itu lingkar badan, bukan lingkar dada ya, oke? Sepakat ya? Sudah ya, lingkar badan LBA. Lingkar badannya kita tentukan 88. Oke, 88. Misalnya ketemunya size M. Nah, saya akan cari satu orang peserta di sini
untuk kita bareng-bareng. Ada yang bawa meteran sekarang? Siapa yang bawa meteran? Coba. Oh, Ibu Teli. Oke, baik. Ibu Teli, boleh nyalain audionya. Saya mau nanya tinggi badan dan berat badannya untuk buat contoh. Tinggi badan 150. Oke. Berat badan 50. Berarti Bu Teli jatuhnya itu dikurangi 150 dikurangi 50 jadi 50 ya? Ya. Oke. Ayo teman-teman, ketemunya di ukuran berapa ayo Bu Teli ini? Kan tadi 120, terus ke atas 110, terus 100. Berapa ayo? Nih. Nah, Bu Teli jatuhnya di L. Nih dia. Kelihatan ya? Di tabel ketiga, 1, 2, 3 L. Lingkar badannya Bu Teli harusnya 92. Baik, sekarang kita coba karena Bu Teli ada meteran. Coba diukur, Bu Teli dipas aja, badannya dipas. Nggak usah ditambah-tambahin. Ya. 88. Baik, 88 ditambah 4. 92. Yes. Berarti betul ya rumusnya? Iya. Sempurna. 92, Bu Teli. Saya hanya menanyakan tinggi badan berat badan Bu Teli dan kita ketemunya. Oke. Nah, teman-teman, begitu. Menentukan lingkar badan pas, kemudian ditambah 4 cm. Nah, itu merujuk pada ini. Kita lihat bareng-bareng di halaman sebelumnya. Ini dia. Ya. Lingkar badan atau LBA diukur sekeliling badan atas terbesar melalui puncak dada, ketiak sampai punggung. Pastikan meteran belakang lurus, ukur pas kemudian ditambah 4 cm atau selakan 4 jari. Oke? Itu ya, lingkar badannya dipas kemudian ditambah 4 cm. Jadi Bu Teli itu tadi 88 dipasnya ditambah 4 cm jadi 92. Oke ya, sekarang begini. Sudah ketemu nih lingkar badannya? Udah ketemu ya? Sekarang kita apain? Pertanyaannya. Oke Mbak, sudah ketemu nih Mbak lingkar badannya. Terus diapain Mbak? Baik, kita bikin pola dasarnya. Oke, nah ini kita ketemu di halaman ini. Ini dia ya. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Pelan-pelan. Nanti saya akan jelaskan yang ada badan-badan yang spesial. Nah, ini dia. Kita bikin pola dasarnya. Nah, ini ada di halaman 69. Ini dia. Oke. Ini ya. Mbak, pola dasarnya buat apa? Nah, pola dasarnya kalau jadi itu jadi kayak gini nih, teman-teman. Ya, pola dasar depan. Ini pola dasar belakang. Gini kira-kira. Pola dasar ini. Oke. Pelan-pelan. Ya, saya simpan dulu. Pelan-pelan. Yuk, sudah loading semua? Sudah sarapan kan? Aman. Ada kopi nggak di depannya? Boleh sambil minum kopi ya? Oh, saya nggak ngopi, Mbak. Saya sirup aja ya, udahlah terserah lah ya. Mau susu, mau sirup. Sudah ketemu, sekarang sudah bikin pola dasar. Nah, pola dasar ukurannya gimana? Apakah saya harus ngukur? Saya belum bisa ngukur, Mbak. Saya itu belum bisa apa-apa, Mbak. Saya itu pasti dari nol. Nggak ngerti, Mbak. Oke, baiklah. Kalau nggak ngerti, nyontek aja di sini. Di mana? Di sini. Nah, ini dia. Jika sudah diketahui size-nya, maka lingkar badan dan ukuran lain untuk membuat pola dasar badan wanita sudah bisa ditentukan dengan melihat tabel berikut ini. Ini dia tabelnya. Ya. Jadi, kalau teman-teman mau bikin pola dasar, nggak usah ngukur orangnya lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh, Mbak emang pakai ini? Boleh. Emang nanti hasilnya bagus? Bagus. Aja. Karena ukuran yang ada di sini sudah saya uji cobakan selama saya berapa tahun ya? Ada yang kelahiran tahun 97 sekarang, berarti usianya berapa? Ya itu, saya udah bikin baju selama ya, hampir 30 tahun ya berarti. Nggak sih 30 tahun? Nggak ada ya? 25 tahun lah ya. 25 tahun saya pakai ukuran ini.
dan alhamdulillah tidak ada komplain. Oke? Mbak, saya nggak bisa ngukur, Mbak. Ya udah pakai itu aja. Nggak ribet. Gampang kan? Gampang ya? Oke. Oke, pelan-pelan. Loading lagi. Yo. Ceritanya kita udah selesai bikin. Kalau saya terangin cara bikin pola dasar di sini, ya, nggak akan selesai nanti 1 jam ya. Bisa 24 jam nanti. Oke? Pelan-pelan. Ceritanya kita bikin nih, udah selesai. Selesai lah bikin pola. Jadi, udah ya. Sekarang saya akan mau jelaskan bagaimana cara pecah pola setelah kita punya pola dasar. Begini, pola dasar itu apa sih? What is pola dasar? Pola dasar itu pola yang belum jadi. Ibaratnya gini, teman-teman kalau beli ayam mentah di warung, ya, ayam mentah nih ya, sepakat nggak kalau ayam tersebut makanan? Sepakat ya? Itu makanan. Tapi apakah teman-teman mau makan ayam mentah? Mau. Diapain dulu? Ya, terserah mau digoreng, diopor, dikecapin, ya, di balado, terserah lah, bebas. Sama juga dengan si pola dasar ini. Pola dasar ini adalah pola mentah, belum jadi, tapi kita sepakat bahwa pola dasar ini adalah pola busana. Tapi apakah bisa dijadiin dijadiin busana? Belum. Masih mentah, masih enggak ya? Tadi aja ukurnya masih pas. Ya, tadi seperti Bu Teli peragain tadi, pas. Nggak enak dipakai. Bagaimana supaya ini pola? Supaya nyaman dipakai, dipecah, disebut dengan merubah pola. Pattern drafting namanya. Ya, kalau bahasa kerennya itu pattern drafting. Pecah pola, merubah pola. Nah, oke. Ini adalah pola dasarnya, ya. Dan ketika kita merubah pola, nah lihat, kita di sini ada keterangannya. Aneka atasan wanita. Berikut ini adalah beberapa jenis atasan wanita yang bisa dibuat dari menjiplak pola dasar badan wanita. Ya, ini ada blus, tunik, kardigan, blazer, piyama, gaun, gamis, kebaya, kemben, daster. Semua baju-baju ini kita bisa buat dari pola dasar badan wanita yang tadi ceritanya kita sudah buat. Emang bener, Mbak? Bisa? Bisa. Ya. Bagaimana caranya? Ada di sini, lihat ya. Pertama kita lihat pola blus. Oke, lihat warna merah dan biru ini ya adalah ceritanya pola dasarnya, dirubah sama kita tek jadilah pola blus. Oke, lalu apa? Ada gamis nih, lihat ini pola dasar merah, ini biru, dirubah lagi tek jadilah gamis. Lagi sekarang pola apa nih? Ke pola kebaya press body. Tahu nggak sih pola kebaya press body itu? Sebentar, saya cariin ya. Saya presentasikan dulu. Nah, kira-kira jadinya kayak gini. Ini adalah leher Sabrina, ya. Siapa yang suka bikin kebaya? Nah, jadinya kayak gini. Press body, lehernya Sabrina. Polanya yang ini. Nah, polanya yang ini tadi. Ya. Pola kebaya press body dengan leher Sabrina atau necklace. Ya. Polanya ini. Semua dari pola dasar dulu. Tuh, ini pola dasarnya dirubah jadi. Kemudian pola bustier. Ini ada. Nah, ini pola dasarnya, ini bustiernya. Pokoknya garis merah itu adalah garis tegas yang nanti jadi polanya ya. Kayak di sini kan ada garis tegasnya warna merah, biar yang dipakai garis tegasnya. Jadi si pola dasarnya ya udah ini nanti digunting gitu. Oke. Kemudian ini ada gaun one piece. Gaun one piece itu biasanya gaun yang dipakai buat dalemannya blazer, jas gitu ya. Kalau perempuan kan blazer ya.
Nah, ini. Jadi dia like bong, jadi nggak pakai lengan. Terus ada kimono tuh, pola dasar lagi semuanya berawal dari pola dasar. Ini ada oversize, ya, atau bikin daster. Siapa yang mau jadi pengusaha daster? Sini. Ada bikin outer atau cardigan. Nah, ini ada polanya. Itu ya, kira-kira gambarannya. Kita fokusnya busana wanita ya. Kalau di bukunya banyak, pola busana pria, busana enggak, ada semua. Oke, mulai kebayang? Gampang ya ternyata ya. Bikin baju itu gampang. Jadi tidak impossible ya ketika belajar secara offline 28 jam itu nggak impossible. Karena di sini belajarnya GPL. Nyampe langsung. Nggak banyak nino. Nah, ya, gampang ternyata. Gampang nggak sih? Siapa yang udah pengalaman kursus nih? Bagaimana pengalamannya? Boleh sharing. Jadi tidak butuh waktu lama untuk dari proses mengukur, bikin pola dasar sampai cap pola itu nggak bikin waktu lama. Dan pola dasar ini bisa dipakai seumur hidup. Ya, bikinnya sekali. Tadi misalnya Bu Teli lingkar badannya 92. Bisa dipakai buat Mbak Geta, bisa dibuat Mbak Esa, buat Mbak Alma, boleh dibuat Mbak Hana, misalnya sama-sama 92, boleh. Boleh. Nggak usah bikin lagi. Ini makanya polanya udah jelek punya saya ya. Udah lekuk-lekuk. Karena saya pakai terus. Jadi bikin pola dasar dibuat sekali seumur hidup. Ya. Jadi misalnya orangnya lingkar badannya misalnya 100 ya pakai sen 100, jangan pakai yang 92 nggak cukup nanti ya. Itu adalah gambaran singkat untuk bagaimana kita membuat polanya. Pokoknya sebenarnya asal banyak berlatih itu tidak akan sulit. Nah, nanti akan kita kirimkan video link YouTube-nya ya, dan untuk video materi ini nanti akan saya kirimkan secara pribadi untuk teman-teman yang sudah ngisi absensi. Gitu gambarannya. Oke? Nah, kalau misalnya teman-teman sudah bisa menjahit, membuat pola dan lain-lain, nah nanti dari kami akan kamu mau jadi apa, gitu ya? Kamu pengen buka apa? Buka butik kah? Buka garment kah? Atau buka modiste? Atau mau kerjasama sama suaminya, buka tailor? Nah, ini adalah link, ini YouTube kita ya teman-teman ya. Kalau pengen lihat itu di sini ada banyak sekali ilmu yang ada di sini. Mau subscribe syukur, nggak subscribe nggak apa-apa. Buka aja nggak apa-apa. Yang penting kita itu ilmunya ya teman-teman ya. Karena ketika ilmu kita itu bermanfaat, ya itu pahala kita ya dunia akhirat ya. Jadi kita sebenarnya bikin konten YouTube tuh buat supaya bermanfaat ilmu itu ya. Silakan nanti bisa diklik aja kursusnya 28 jam atau banyak ilmu di sini. Silakan ya. Di Instagram juga sama. Oke? Tuh, silakan nanti dilihat. Itu teman-teman cara bikin pola dasar di situ sudah ada. Bikin pola gamis sudah ada. Jadi bagaimana pecah polanya, bagaimana potongnya, bagaimana jahitnya sudah ada semuanya lengkap. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya butuh bimbingan saya, teman-teman bisa ikut kelas kita, baik online ataupun offline. Ya. Nah, nanti setelah bisa semuanya, nanti kita akan arahkan, kita akan bantu. Karena biasanya gini, dari saya pribadi itu biasanya mengenal teman-teman itu peserta saya itu arahnya kemana, dia mau menjadi seorang wirausahawan atau dia misalnya gini, wirausahawan tuh dia mau buka garment, buka modiste atau buka butik tuh biasanya kelihatan bibit-bibitnya ketika belajar tuh kelihatan. Kita bisa bantu. Nah, teman-teman kalau misalnya gitu, sekarang kejar tuh mimpi. Di buku ini sudah ada. Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Ini saya buka pelan-pelan ya untuk buku-buku yang nanti misalnya teman-teman ingin beli nggak apa-apa ya. Ini ada halaman terakhirnya.
itu tentang membuka usaha, tentang membuka bisnisnya, tentang membuka usaha fashionnya. Itu ada di halaman, ya, tuh, ada butik, kemudian modiste and tailor, kemudian konveksi atau garment, CMT atau FOB. Bagaimana cara buka butik, bagaimana cara buka modiste, bagaimana buka garment, dan ternyata membuka usaha itu tidak selalu berawal dari harus punya uang dulu. Enggak harus. Contoh begini, teman-teman sudah bisa jahit, ceritanya bisa jahit basic aja. Misalnya katakanlah sudah bisa bikin gamis, gampangannya gamis ya, biasanya teman-teman di sini paling banyak yang bisa bikin gamis. Teman-teman mau buka usaha apa? Buka tailor misalnya ya. Mau buka buka modiste misalnya, mau buka modiste. Nah, bagaimana cara membuka modiste itu? Bagaimana cara membuka ya sejenis dengan tailor? Itu sebenarnya begini. Mbak, saya nggak punya alat jahit, Mbak. Saya nggak punya mesin, Mbak. Terus gimana? Kalau nggak punya mesin, nggak punya alat jahit, sebenarnya ada dua cara. Pertama pinjem, yang kedua magang dulu pertamanya. Nah, terserah nih mau yang mana dulu. Magang dulu atau pinjem. Kalau magang tuh begini, kita kerja dulu di tempat jahit sebelah rumah kita. Maksudnya artinya itu di daerah kita ya, di lingkungan kita gitu loh. Kita kerja dulu, nggak usah mikirin gitu. Namanya pemula, nggak usah gini. Kadang biasanya gini, saya di sini kebetulan ada gitu ya, ada butik dan garment di sini. Itu kadang tuh orang baru udah tanya gajinya berapa. Ini saya gini. Terus saya kembali nanya, kamu butuh gaji berapa? Mau 10 juta sebulan? Boleh saya bilang. Tapi kamu sehari bisa bikin 10 baju. Saya ganti tanya begitu. Dan dengan hasil yang kualitas seperti ini. Kenapa? Ya gitu dia diem. Sebenarnya nggak usah nanya gaji dulu kalau kita pemula ya. Masih di sini ngomong pemula ya. Kalau pemula nggak usah, itu menurut saya itu kita itu harus sesuaikan kemampuan kita. Kecuali gini, kita di situ sudah punya pengalaman 10 tahun. Ya, terus kita sudah S1 tata busana. Oke lah, mungkin kita nanya gaji. Tapi kalau kita masih pemula, artinya benar, ini pemula, saya ngomong buat pemula loh ya. Nggak usah nanya gaji dulu. Kamu di sana dapat ilmu sudah syukur. Kerja sama orang, dapat ilmunya dulu. Sekiranya kamu sudah punya ilmu dan punya tabungan, beli mesin aja kayak satu, gitu ya. Atau pinjem ke tetangga, atau pinjem ke teman, ke saudara, siapa aja yang misalnya nganggur, pakai aja dulu itu. Buka jahitan harus buka apa namanya, banner enggak. Jadi kamu colek bestie kamu ya gitu ya. Hai bestie gitu kan ya. Mau nggak kamu jahitin baju ke aku? Nggak usah bayar, nggak apa-apa deh. Tapi aku minta tolong kalau hasilnya bagus, tolong bantu upload ya di sosial media. Tolong beritahu ya teman-temanmu yang lain kalau aku sekarang terima jahitan. Gitu itu sudah. Bener dong, kita jahitin ya baju bestie kita, bagus, dia support. Iya bener, bagus loh jahitan kamu katanya. Udah tuh nanti ngomong dari mulut ke mulut, sudah kita terima jahitan itu udah. Cina jahitan tuh gak harus yang kita tuh harus perfect, harus jahitannya harus sempurna. Learning by doing, ya. Kita itu belajar sambil dikerjakan. Itu udah buka usaha. Dan apalagi sekarang dunianya sosial media. Setiap hasil karya kita itu foto, ya, foto, kemudian taruhlah di sosial media kita. Kalau perlu teman-teman itu kalau memang niat mau usaha ya, mau niat usaha. So, kita tuh harus bikin sosial media khusus gitu ya. Sosial media khusus yang itu nama brand kita, nama kita apa misalnya. Butik Teli gitu. Nggak apa-apa langsung bikin. Jangan campur sama punya kita pribadi kalau bisa. Uploadin tuh semua hasil karya kita, proses kita menjahit, testimoni konsumen, itu salah satu portofolio kita loh. Langsung bikin sosial media, nggak apa-apa. Itu nanti misalnya ada orang nanya, jahitan kamu kayak apa? Tuh lihat aja di
Instagram misalnya, itu lihat aja di eh, TikTok saya misalnya. Apa bagus itu, ya. Jadi punya usaha itu nggak harus uang dulu, nggak usah. Apalagi masih usaha saya menggarisbawahi usaha untuk bikin terima jahitan ya. Mbak, terus gimana Mbak kalau aku nggak punya uang buat ngobrasnya, buat beli benangnya? Gini caranya, kalau ada orang mau jahitin, kita mintain mintain DP dulu, Mbak. Buat beli benang dulu di awal Mbak, misalnya dikasih kayak 20.000, terima kita buat beli benangnya, biar kita bisa buat beli Vislinnya dan lain-lain, ya. Jadi mindset, apalagi seorang perempuan itu ya, bisa duduk manis di rumah, uang datang sendiri, enak tuh. Kalau kita punya keahlian ya, tetap bisa ngurus anak, bisa tetap ngurus suami, paling enak tuh. Kalau bikin kue nggak bisa kita tinggal-tinggal ya, anak nangis ditinggal, bisa gosong tuh kue ya. Kalau jahitan nggak, tik lagi jahit, hari udah, nggak apa-apa. Terus enaknya lagi, pas jahit kita masih bisa tetap cantik. Kalau bikin kue nggak bisa, kita ini boleh potong ini, kena uap, kena segala macam ya. Kalau jahit nggak, kita tetap cantik sambil jahit, kita tetap berpakaian yang rapi bisa. Tetap bisa modis. Itu enaknya ya kalau orang bisa jahit itu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin sekedar belajar aja, boleh kok lihat di YouTube kita, nggak apa-apa. Dan misalnya pengen beli buku kita untuk panduan bikin pola dan lainan, memang di YouTube nggak lengkap ya. Itu boleh, nanti dihubungin admin aja, nggak apa-apa. Untuk yang mau rumahnya deket-deket, misalnya area Bogor, langsung aja datang ke sini boleh, misalnya ada yang mau. Kalau nggak mau, ya itu aja latihan-latihan sendiri itu bisa kok, tanpa harus belajar sama saya bisa. Tapi ya gitu, effortnya lebih besar ketika nggak ada guru, karena pasti salah. Jangan takut salah ya, ketika latihan tuh jangan takut salah. Ya, pertama kalau salah nggak dihukum. Kedua, kalau salah tidak menimbulkan kematian. Nggak ada salah jahit kemudian begini kecang-kecang, nggak ada. Ya, jadi nggak usah takut salah. Kadang biasanya itu teman-teman itu takut salah, Mbak, nanti takut jelek. Namanya orang belajar, mana ada loh yang langsung bagus, nggak ada. Coba, lama-lama bagus. Kursus sama saya 28 jam 2 juta minimal. Tapi nggak apa-apa kalau mau ke sini. Tapi kalau beli kain, saya mau beli kain aja, lihat YouTube-nya di Kusmi 28 jam, boleh. Beli kain tuh yang banyak, beli kain kiloan. Beli kain-kain katun aja, jangan kain-kain yang aneh-aneh ya. Beli kain yang banyak, terus kemudian nanti habis itu dicoba, salah, ya ulang lagi. Ketika belajar, siapkan mental untuk salah, siapkan mental untuk mendedel, siapkan mental untuk gagal dan lain sebagainya. Jangan ketika gagal baper, udah selesai. Kalau baper gagal nggak akan sukses, udah mentok di situ. Ya, kisah orang sukses itu pasti diawali dari gagal, ya udah biasa itu. Ya, jangan takut salah, jangan takut gagal. Dibikin enjoy aja, gitu aja. Ya, soalnya biasanya teman-teman yang akhirnya nggak kemana-mana, nggak jadi apa-apa, itu karena itu tadi, karena udah gagal pertama, udah putus asa, hopeless. Aku gini salah terus. Karena gini, kalau kita suka, apalagi saya yakin teman-teman yang hadir di sini itu teman-teman yang suka, ya nggak? Nggak mungkin tiba-tiba pagi nyiapin diri cantik di depan kamera gitu kan? Kalau nggak suka jahit itu nggak percaya saya, pasti suka jahit nih yang ada di sini nih. Ya, siapkan mental untuk gagal ketika di awal-awal. Itu pesan saya untuk akhirnya nanti teman-teman bisa buka usaha sendiri di rumah. Nah, detail-detailnya seperti apa itu ada di buku sebenarnya. Itu sudah saya tulis semuanya. Jadi buku itu memang sengaja saya tulis untuk punya goals. Setiap pembaca itu ada goals-nya. Ada tujuannya, lu mau apa gitu. Kalau udah belajar ini, udah bisa terus mau apa? Apa ya udah begitu aja digeletakin gitu kan? Kan harus ada sesuatu nih. Gue beli buku harga 200. Besok aku harus terima jahitan ongkosnya 200 dong. Udah kebalik tuh modal ya. Nah tuh.
Syukur-syukur nanti ada temen yang bisa jadiin kelinci percobaan. Besti, kamu punya kain nggak? Mau nggak aku potong-potong buat jadiin baju? Kalau salah ya udah, mohon maaf aja. Kalau gitu ya udah nggak apa-apa, syukur tuh bagus, kita nggak usah modal ya beli kain ya. Kalau besti tuh enak, paling lumah gitu aja bisanya salah terus gitu. Kalau besti mah enak ya. Pokoknya gini, pesan saya teman-teman yang baru di awal-awal meniti karir dong. Maksudnya belajar jahit ini, jangan gunakan orang-orang yang toksik. Nanti yang udah di awal kita semangat, kena orang toksik, langsung down. Udah, nggak mau nyoba lagi. Nggak usah deketin orang toksik dulu. Orang toksik kayak gimana? Ih, sok-sokan lu. Cuman lihat video, emang bisa? Nggak bisa. Itu toksik udah. Nggak usah deketin orang kayak gitu. Ntar akhirnya nggak semangat. Cari orang-orang yang support ke kita, cari orang-orang yang memang mendukung kita. Nanti kita akan semakin maju. Nah, nanti ketika kita sudah mulai buka usaha, memang pasti akan ketemu orang-orang yang benar-benar lagi gitu, pasti itu ada. Orang-orang toksik, orang-orang yang akhirnya hanya melemahkan kita. Timbang begini, harganya mahal amat. Nah, itu pasti ada kayak gitu. Nanti ya kayak gitu tuh harus siapin mental tuh. Kalau udah masuk ke dunia usaha harus menyiapkan mental ketemu orang-orang yang toksik. Karena itulah yang saya sampaikan ke teman-teman calon-calon pengusaha itu selalu begitu. Karena apa? Kadang usaha itu jatuh bukan karena produknya jelek, bukan. Tapi mentalnya nggak kuat. Terus apa lagi? Nggak sabar. Produknya keren, bagus. Tapi apa? Nggak sabar. Akhirnya apa? Ya udah. Nggak sabar tuh gimana contohnya? Contoh gini. Ada orang nih yang nanya, Mbak, siapa ya? Saya panggil nama orang. Mbak Ika, saya mau nanya nih. Saya pengen baju gamis. Ya, kira-kira kayaknya butuh berapa? Oh, kayaknya butuh sekian meter, Mbak. Saya pengennya tuh nanti gini, oh ya kalau gitu ini aja coba beli kain Toyobo misalnya. Kainnya sekian. Oh ya udah kalau gitu terus perlu nggak Batam? Oh ya bisa Mbak. Terus kira-kira berapa? Oh sekian Mbak. Katanya. Terus jadinya kapan tuh Kak? Jadinya jam tanggal segini gitu. Oke, udah di ngobrol di itu tuh udah panjang kali lebar kali tinggi, sudah 7 hari 7 malam ngobrol tuh ya kan. Mbak Ika gitu ngelayanin. Tapi ternyata di hari ke-7 tetap aja orangnya nggak datang-datang. Nah ini orang ya nggak datang-datang lah ya. Padahal sudah deal tuh ongkosnya 1 juta misalnya ya. Di atas Mbak Ika lumayan nih buat beli kuota ini untuk 1 tahun ke depan gitu kan misalnya. Ternyata orang datang-datang. Lah teman kita ngobrol, ih Ika aku kemarin dapat lo orang jahitin baju ke aku ongkosnya 2 juta. Terus dilihat itu merasa aku nih udah sebut aja screenshot tuh ya jangan Mbak Ika nggak begitu tapi ada lain yang kayak begitu ya screenshot wah ini jangan jangan ke nomor ini PHP nggak boleh itu nggak sabar tuh namanya nggak boleh nyebut orang PHP walaupun kita sudah 7 hari 7 malam menghadapi dia udah biarin aja ntar ujung-ujungnya gini saya tanya suami saya dulu ya ya udah biarin oh iya udah gitu aja titik nah belum rezeki kita nah ini kadang nggak sabar tapi Mbak Ika sabar ceritanya Mbak Ika sabar di sini ya kalau orang nggak sabar ya di share tuh ya nggak asal PHP lu nggak boleh ya itu nggak sabar karena kadang pengusaha itu akhirnya itu runtuhnya karena itu kadang emosinya nggak tahan nggak sabarnya nah itulah karena ujian-ujian orang nanti ketika buka usaha akan bertemu dengan banyak orang ya tapi kalau di awal-awal karena itu saya bilang di awal-awal cari orang-orang yang support oke mangga kalau cara buat promosiin gimana ya Bun? Bu, oh ya buat promosi di sosial media. Iya. Kalau promosi pakai uang, ya pakai uang. Digital marketing ya, itu ada uangnya ya Mbak ya, AdSense ya namanya ya. Kalau pakai uang, tapi ada memang promosi yang memang tanpa uang Mbak. Tapi promosi tanpa uang tuh eh, apa ya? Ya tingkat keberhasilannya tidak seperti kalau kita bertarget pakai uang ya. Jadi gini,
Kalau misalnya Mbak Esa kepengen di sosial media, pengen dibanyakin orang tahu, itu saran saya bikinlah konten-konten yang bermanfaat pertama. Jadi kita itu nggak semelulu produk kita toh. Misalnya Mbak Esa, misalnya produknya busana muslimah nih ya, kainnya katun misalnya. Mbak Esa berikan pengetahuan tentang katun itu apa, terus kelebihan katun itu bagaimana. Jadi ada ilmunya di situ. Mungkin pas hari-hari tertentu misalnya nanti nih menjelang Ramadan ya, dikasih ilmu-ilmu tentang Ramadan, terus bagaimana ilmu busana muslimah itu kewajiban seorang wanita dan bagian itulah kira-kira kayak gitu misalnya. Konten-konten yang bermanfaat. Tapi ya nggak selalu. Jadi di sela-sela Mbak Esa upload produknya, di sela-sela itu kasih konten yang bermanfaat. Itu kalau di awal-awal tuh gitu Mbak. Kecuali nanti Mbak Esa kalau sudah banyak follower beda cerita. Mungkin bikin Instagram itu banyak. Ini adalah katalog produk, ini adalah katalog apa, testimoni misalnya, ini adalah katalog untuk apa, itu ada. Instagramnya nggak cuma satu. Kalau sudah terkenal banget ya, misalnya followernya sudah di atas 100.000 gitu. Nah itu biasanya nggak akan cukup cuma satu. Kalau itu memang buat bisnis ya, itu nggak akan cukup kalau cuma satu. Karena nanti kalau kecampur, produk kita nggak akan kelihatan nanti. Itu pertama. Kedua, Mbak Esa uploadnya di jam-jam yang orang tuh sering lihat. Jam berapa? Pagi, bangun tidur tuh. Biasanya orang langsung ya. Bangun tidur tuh pegangannya HP, itu udah biasa itu ya. Bangun tidur langsung HP. Jam berapa itu? Range waktunya dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Ya, jam 5 sampai jam 6 pagi di-upload aja. Setengah 6 misalnya di-upload. Kemudian jam berikutnya adalah jam istirahat siang. Jam 12 sampai jam 1. Terus kapan lagi? Sore, waktu pulang kerja. Antara jam 4 sampai jam 6 sore. Itu rame-ramenya itu justru biasanya. Terus kapan lagi? Mau tidur. Dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9. 4 kali selama sehari. Nah itu terus misalnya pagi upload produk, sore upload apa, upload produk lagi, terserah, di mix. Kira-kira kayak gitu. Itu yang nggak bayar ya. Saya kalau mau nanya Bu, kalau misalkan sekarang ini kan banyak tuh Bu di online, jahit online ya. Dari daerah mana-mana nanti dikirim itu kita supaya bisa misalnya nge-mix ukuran ukurannya orang yang tidak bisa kita ukur langsung gitu gimana ya Bu, misalnya trik-triknya gitu kalau misalnya ada kayak gitu. Tadi sebenarnya sudah saya jawab Mbak, itu sudah saya jelaskan. Baru gabung ya berarti? Enggak sih, tadi sambil dengerin, tapi itu sambil bekerja tadi soalnya ada yang nggak bisa ditinggal tadi Bu. Oh ya udah, nanti ada link video ini, nanti bisa saya kasih ya, nanti isi aja absensinya ya Mbaknya ya. Oh ya, iya baik Bu. Ya nanti kita akan kirim link video yang ini, cuman insya Allah nggak sekarang ya, karena ini weekend, mungkin maksimal Senin kita kirim materinya, karena tim kita kan libur ya Sabtu Minggu weekend. Nanti kita kirim, jadi nanti dipelajari lagi aja. Iya baik Bu. Nanti misalnya Mbaknya mau beli punya aja nggak apa-apa, nanti kita akan beli. Baik. Bisa belajar ya. Ya, makasih Ibu. Ya, sama-sama Mbak. Teman-teman, ini settingan Google Meet-nya mohon maaf ya, karena memang yang gratis, jadi cuma 1 jam. Kalau misalnya masih ada banyak pertanyaan, saya kasih link lagi 1 jam berikutnya. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, kita aktif aja. Dan misalnya nanti kita ada trial pas batch 2, itu lagi aja. Ya. Makin mematangkan aja. Karena kita kan harus ya gimana itu ukuran saya L, tapi saya kalau beli baju atau apa L itu biasanya M. Oh ya, baru pola dasar Bu Teli. Jadi kan tadi saya bilang baru pola dasar, polanya. Jadi polanya jadi baju ada tambahan 8 sampai 10.
Jadi Oh, misalnya gitu. 92 berarti 100 kan di atas. Jadi Iya, iya. jadi maksudnya mungkin ya kalau tes umum kan macam-macam ya. Iya. Kalau itu gamis tuh kakaknya dengan badannya yang 100. Kalau orang LD ya 100, yang 100 lah minimal. Terima Itu kasih. ada di pecah pola. Artinya kalau jadi terus ya, tapi pola itu kan dua itu pola ini, jadi bukan pola baju. Nah, Tadi pola dasar. betul, pola dasar banget. Oke, makasih. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Oke, ini saya bantu dulu ya. Oke, Mbak Agra ini gimana? Kan dari pengukuran tuh saya masih bingung. Tinggi saya 150, berat badan saya 37. Total kalau dikurangin kan jadi 113. Jadi saya masuk ke ukuran mana tuh? Saya S. Ke S. Kecil itu berarti ya, S. S kecil itu ya, S kecil sih Mbak. Ya, S kecil sih, S kecil lagi tuh, S kecil lagi. XS ya. Paling pola dasarnya di 80 sih kayaknya. 80. Biasa saya juga pakai ukurannya segitu sih. Ya, itu kecil banget itu mah. Baik, terima kasih, Bu. Sama. Itu aja dan saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi